Halo adik-adik, wah sukacita sekali. Hari ini kita akan memulai sidang anak-anak kembali. Tapi sebelum kita memulai sidang anak-anak, kakak akan memberi pengumuman nih adik-adik. Nah, Sabtu besok nih kita akan kembali mengadakan online kids meeting. Wah seru ya, adik-adik penasaran nggak? Nah di sana kita bisa berkidung bersama, mendengarkan cerita dari video yang akan ditunjukkan tentang Nehemia. Nah, dan online kids meeting ini bertema berperang dan membangun tembok. Nah, adik-adik di sana juga ada sesi yang sangat seru nih, yang pastinya adik-adik pasti akan suka cita kalau ikut sesi ini, yaitu tentang tahukah kamu. Di sana akan menceritakan ilmu pengetahuan umum. Nah, kalau adik-adik penasaran, yuk ikut di online kids meeting. Mau tahu jam berapa? Jam 4 sore. Seperti biasa ya. Yuk adik-adik boleh pakai pakaian yang rapi, mungkin bersama orang tua atau kakak kalian. Oke, kami tunggu ya. Sekarang kita berdoa sebelum memulai sidang anak-anak kita. Tapi sebelum itu kita berseru nama Tuhan dulu supaya roh kita segar. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Tuhan berkatilah sidang anak-anak hari ini Tuhan. Tuhan, kami terbuka padamu. Kiranya kami menjadi anak-anak yang mau mendengarkan firman-Mu. Oh Tuhan, berbicara kepada kami. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Amin. Halo adik-adik, hari ini Kak Evelyn dan Kak Melisa akan mengajak adik-adik di rumah untuk memuji Tuhan yang berjudul Biar Ku Jalan Dengan Lurus. Amin. Musik. Satu kali lagi sambil adik-adik ikutin gerakan kakak Melisa dan juga Kak Evelyn ya. Musik. Adalah aku ya Tuhan, biar ku jalan lurus. Bayangkan dirimu Tuhan, biar ku capai daunmu. Nah, baik adik-adik, puji Tuhan ya semuanya dan juga saudara-saudari yang di rumah. Nah, sebelum memulai cerita, Kasa mengajak kita semua bersatu dalam doa ya. Ikutin Kasam ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan sungguh terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkatilah setiap telinga kami menjadi telinga seorang murid yang terus mendengarkan setiap perkataan Tuhan. Tuhan, kami ingin terus mendengarkan firman-Mu dan juga mencintai firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Nah, baik adik-adik. Nah, minggu lalu kita telah membahas tentang
tentang perintah Tuhan yang keenam. Nah, pada hari ini Kasam akan bercerita tentang perintah yang ke-8. Nah, Kasam akan bercerita apa sih perintah yang ke-8. Adik-adik pasti tahu ya, perintah yang ke-8 adalah jangan mencuri. Nah, sebelum itu Kasam ingin mereview perintah yang ke-6 itu apa sih. Nah, perintah yang ke-6 itu adalah jangan membunuh, yang ke-7 adalah jangan berzina, dan yang ke-8 adalah jangan mencuri. Nah, adik-adik, apa sih definisi dari mencuri? Nah, mencuri itu adalah hal yang tidak baik, dan juga Tuhan tidak ingin anak-anaknya dan juga umat manusia itu menjadi seorang yang mencuri. Nah, adik-adik, pencuri itu adalah tindakan suatu hal yang jahat yang berasal dari iblis. Bagaimana mencuri itu adalah dia mengambil hak milik orang lain, dan juga dia tidak menghargai benda milik orang lain. Nah, adik-adik, Kasam punya 2 contoh nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada seorang perempuan, anak perempuan bernama Mandi, dan juga bernama Cindy. Nah, suatu ketika ini Mandi menginginkan gelang milik Cindy. Bagaimana dia menemukannya di teras rumah mereka. Nah, ketika si Mandi menemukan gelang milik Cindy di tanah, di lantai, nah si Mandi mulailah mengambil, dan juga dia menyimpan gelang tersebut. Nah, sebenarnya dia juga sudah tahu bahwa gelang itu adalah punya si Cindy. Bagaimana setelah dia menemukan, bukannya mengembalikan kepada Cindy, melainkan dia menyimpannya. Nah, adik-adik, bagaimana si Mandi ini hanya memakai gelang milik si Cindy setiap hari Minggu saja, karena setiap hari Minggu mereka tidak bertemu. Mereka adalah seorang kakak dan adik. Nah, inilah contoh pertama bagaimana si Mandi yang menemukan gelang tetapi dia tidak mengembalikan kepada Cindy. Nah, ini adalah salah satu hal yang tidak terpuji. Walaupun dia menemukan, seharusnya dia mengembalikan milik hak orang lain. Nah, contoh yang kedua nih, ada yang bernama Lauren. Nah, Lauren ini mempunyai seorang adik perempuan. Nah, suatu ketika adik perempuannya ini diberikan uang nominal 20.000. Nah, tetapi karena adiknya Lauren ini masih kecil, dia belum mengetahui apa itu uang. Nah, adik Lauren ini hanya menaruh uang tersebut di lantai ketika sedang bermain-main. Nah, di sini kita lihat bahwa si Lauren yang sudah lebih besar dari adiknya, dia menemukan uang tersebut yang senilai berapa adik-adik? 20.000. Nah, langsung saja dia memasukkannya ke celengan. Ketika orang tuanya menanyakan, bahwa dia bilang begini, kan saya menemukan di lantai, bukannya saya mengambil. Nah, adik-adik, contoh ini sama saja ya. Nah, dari kedua contoh ini, mereka mengambil hak yang bukan miliknya. Nah, artinya adalah dia mencuri adik-adik. Nah, dari kisah ini kita melihat betapa jahatnya dosa, yaitu adalah mencuri. Nah, adik-adik, Kasam juga punya nih contoh dalam tokoh Alkitab. Nah, kita tahu ya, manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Bagaimana mereka ini telah diletakkan di Taman Eden. Dia diletakkan di tengah-tengah pohon pengetahuan baik dan jahat, dan juga pohon hayat. Saudara-saudari, bagaimana sebelum Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa, Tuhan ini memberikan segalanya di Taman Eden, boleh dimakan, boleh dinikmati, dan juga supaya apa? Supaya Adam dan Hawa itu dapat bertahan hidup. Tetapi apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Mereka ini malah jatuh dalam dosa, adik-adik. Nah, ketika jatuh dalam dosa, apakah Tuhan marah atau apakah Tuhan sangat kesal kepada mereka? Nah, yang Tuhan lakukan adalah jalan yang terbaik. Bagaimana Tuhan menyuruh Adam dan Hawa itu untuk apa? Untuk bekerja. Karena dia setelah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa disuruh
bekerja. Untuk apa? Agar diri mereka sibuk, mencari segala sesuatu yang bisa dikerjakan agar dapat menebus dosa-dosanya. Nah, makanya agar Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, Tuhan menyuruh mereka untuk bekerja. Nah, apa yang mereka inginkan tuh, seperti mereka ingin makan atau mereka ingin segala sesuatu, mereka harus usaha dulu, bekerja untuk mendapatkan hal tersebut. Sama seperti kita hari ini. Nah, segala yang di dunia ini bukan instan, maksudnya bukan gampang untuk kita dapatkan, tetapi ketika kita ingin makan, kita juga harus bekerja. Ketika kita ingin mendapatkan nilai yang baik di sekolah, kita juga harus bekerja. Ketika kita menginginkan sesuatu nih, misalnya ketika adik-adik menginginkan suatu benda atau suatu barang, adik-adik juga harus pandai menabung. Nah, dari sini adik-adik, kalau kita nggak bekerja, kalau kita ingin yang gampang, kita bisa menjadi seorang yang mencuri. Nah, ketika teman-teman kita nih mempunyai mainan yang bagus atau mempunyai barang yang bagus, nah kita bermalas-malasan, ya mendingan kita mencuri aja lah daripada bekerja capek-capekan. Nah, jangan punya pemikiran seperti itu ya adik-adik ya, karena Tuhan kita ini Tuhan yang melihat semuanya. Walaupun orang lain gak lihat, tapi Tuhan kita melihat apa yang adik-adik kerjakan. Nah, dari kisah ini adik-adik, kita melihat bahwa mencuri itu adalah perkara yang buruk, adalah perkara dari si iblis yang jahat. Nah, tetapi Tuhan kita Tuhan yang baik. Nah, misalnya ketika kita tidak sengaja melakukan hal-hal tersebut, Tuhan itu membuka dirinya agar apa? Agar kita dapat bertobat. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa. Pertama kita berdoa, yang kedua kita mengaku dosa, dan yang ketiga kita membayar harga, kita ganti rugi. Nah, misalnya nih Tuhan hanya meminta persepuluhan, 10% dari apa yang kita miliki. Misalnya adik-adik punya uang nih 1.000 rupiah. Nah, adik-adik boleh mempersembahkannya 100 perak. Nah, misalnya kita punya 10.000, adik-adik boleh mempersembahkan 1.000. Nah, adik-adik boleh mulai belajar nabung di rumah. Mungkin adik-adik yang lain juga sudah mulai menabung. Nah, kita menyisihkan uang kita, masukin ke celengan untuk menggunakan hal-hal yang berguna. Nah, jadi kesimpulannya adik-adik, kita harus menghargai segala pemberian yang dari Tuhan. Kalau kita menginginkan sesuatu, kita harus bekerja keras, jangan maunya yang gampang ya adik-adik. Nah, Kasam sampai di sini. Nanti untuk kesimpulannya apa sih yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dapat diceritakan oleh Kak Erima. Tuhan memberkati ya. Halo adik-adik, bagaimana nih cerita dari Kak Samuel? Pastinya seru kan? Nah, tadi judulnya masih ingat nggak? Tadi perintah ke-8. Apa tuh perintah ke-8? Nah, perintah ke-8 itu jangan mencuri. Nah, adik-adik, hari ini Kak Erima ingin memberitahukan apa yang harus adik-adik lakukan dari perintah ke-8 ini, jangan mencuri ini. Nah, contohnya, misalnya adik-adik ingin minta uang jajan sama mamanya atau sama papanya. Adik-adik harus minta izin dulu kepada orang tua. Jangan ngambil kehendak sendiri ya. Adik-adik perlu minta izin dulu sama orang tua. Nah, setelah itu ketika adik-adik mau meminjam barang temannya, adik-adik harus mengembalikan mainan temannya. Nah, adik-adik, prakteknya apa sih? Nah, pertama kita harus mengaku dosa. Yang kedua harus mengembalikan barang-barang yang dipinjam. Nah, yang ketiga adik-adik perlu mempersembahkan harta. Nah, adik-adik, ini yang harus adik-adik lakukan karena Tuhan tidak suka umatnya mencuri. Nah, karena adik-adik tahu nggak bahwa Tuhan itu menghendaki setiap orang itu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, adik-adik, hari ini Kak Erima ingin mengajak adik-adik
untuk hafal ayat. Nah, hafal ayatnya di Keluaran 20 ayat 15, yaitu jangan mencuri. Kakak ulangi ya, Keluaran pasal 20 ayat 15, jangan mencuri. Nah, adik-adik bisa menghafal ayat ini dengan orang tua adik-adik dan juga kakak-kakak adik-adik ya. Jangan lupa dihafalkan. Nah, Kak Rima ingin mengajak adik-adik untuk berdoa. Yuk. Amin. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bahwa kami menjadi anak-anak yang rajin. Bahwa kami adalah anak-anak yang, oh Tuhan, jangan mencuri. Tuhan, bahwa kami terus jujur. Bahwa ya Tuhan, anak-anak-Mu, kami ini mau mempersembahkan diri kami kepada Tuhan. Tuhan, bahwa kami semua menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua, menjadi anak-anak yang patuh kepada Tuhan. Oh, mohon Tuhan pimpin kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin.